Karena ajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang saat ini tengah berlangsung di Mabes Polri. Ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan kepada beliau supaya jelas, supaya tidak terpotong, tidak terpenggal, dan saya mengharapkan yang disampaikan juga diinformasikan secara utuh. Karena pemenggalan atau pemotongan yang kurang tepat bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Saya kira demikian informasi dan pengantar dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Untung dan Mas Tamat untuk apabila rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, tapi saya kira mungkin diceritakan kronologis dulu awal, kemudian apabila ada yang ditanyakan supaya clear, sekali lagi supaya clear informasi yang kita berikan kepada publik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya AKBP Untung Sangaji bersama Ibda Tamat, karena kami telah mengintari area tugas kita mulai dari lingkaran istana menuju HI. Kami mencari warung kopi karena Pak Tamat ini orangnya hobi merokok. Kita pagi itu mau merokok di Starbucks, ternyata di dalam nggak bisa. Ya sudah, kita pindah, kita cari. Kita dapat warung kopi yang bisa merokok sambil menikmati AC, itu namanya Waknat. Kita di situ. Namun belum sampai 10 menit ada bunyi dentuman. Saya keluar. Pertama saya berpikir ban mobil, karena saya punya kantor juga di Jakarta Utara. Kita sudah sering dengar bunyian seperti itu. Karena bunyi itu ehonya kencang sekali, saya keluar dari ruangan. Belum sampai keluar dari ruangan sudah ratusan orang berlari-lari di tepi jalan. Apa yang saya lakukan, karena saya di Satgas, saya teriakin, Pak Tamat, safety system. Itu kita punya sandi kecepatan ketika mendengar bom, ketika ada penembakan, ketika ada terjadi accident darurat, itu sandi kita. Langsung Pak Tamat memeriksa pelurunya dan senjatanya. Saya juga demikian. Berapa pelurumu? Siap, 20. Kamu siap? Ready? Saya siap. Saya laporkan kepada Pak Urip Widodo yang memberikan tugas khusus saya di lingkaran istana sampai ke situ, HI. Kemudian meminta perintah. Beliau menyampaikan, laksanakan tugas dengan semua keahlian yang kamu miliki sambil menunggu pasukan lain datang. Siap, saya lakukan. Langsung saya mengarah, ketika sudah ada korban di jalan, saya langsung kongkang senjata, saya masukkan lagi senjata saya. Karena melihat sudah bergeletakan, itu sudah meninggal, saya cari area keliling barangkali ada bom. Saya masih berpikir di pos polisi. Sekali lagi saya masih berpikir hanya pos polisi itu yang meledak. Tapi ketika saya melingkar ke arah kiri kanannya, tidak ada korban lagi, ada tas di situ. Saya ragukan apakah ini bom tersisa, karena ada korban situ dengan ratusan paku di tubuhnya. Saya SOP harus hati-hati. Tiba-tiba ada bunyi suara, tolong, tolong, dari dalam pos. Saya langsung merangsek ke dalam dengan memperhatikan tas yang masih ada di situ, padahal ada kabelnya. Kemudian saya tarik pintu kiri kanan, mata saya lagi-lagi ke tas. Saya teriak kepada tim yang ada di situ, hati-hati dengan tas itu, jangan menyentuh sedikit pun. Nah, setelah kita mengambil korban, saya berteriak, "Hari ambulans!" Bukan ambulans yang datang dalam beberapa detik, tapi mobil patroli, sedan, polisi. Orang-orang di sekitar kita itu bukan datang menolong ternyata, tapi mereka selfie-selfie, foto-foto. Ini orang Indonesia keren sekali.
Nggak sampai 5 detik saya hitung ada yang bunyi suara dari kanan arah Starbucks. Dam, dam, dam. Satu jatuh tiba-tiba di antara yang selfie itu. Namun saya teriak, "Tiara!" Saya melihat ke arah tembakan. Oh, orang itu ke sana. Dia bukan berlari, dia berjalan dengan tas gendongannya sambil memegang belakang karena mungkin gendongan itu berat sekali. Just langsung yang saya lakukan adalah menghunus senjata saya keluar, membagi formasi dengan Letnan Tamat. Saya bilang, "Ibda Tamat, formasimu di kanan belakang saya." Nah, ada senior kita Karo Op yang mengikuti itu. Saya bilang, "Bang, cari body vest, abang pakai body vest. Saya lindungi abang, bukan abang melindungi saya." Kemudian nggak lama dari situ mobilnya beliau yang ada di tengah itu dilempar sama bom. Bram! Nggak lama ban belakang kempes. Cet! Anehnya, ada polisi dari jauh sana, dari patung kuda, mengarah ke mobil itu, berboncengan, berhenti persis di mobil, tanpa mereka tahu ada apa. Karena senjata mereka pentungan, ada tembakan dari arah kiri mereka, arah Starbucks. Mereka berlompatan. Mereka mungkin nggak ada senjata, mau lempar pakai pentungan juga mikir. Mereka lari ke seberang. Begitu lari ke seberang, saya dengan Tamat ini langsung bagi formasi menembak dari arah yang tepat. Tamat, ketika saya ambil di posisi dan saya memberikan kode Tiara, kakinya tuh pasti kelihatan di bawah. Terus Ibda Tamat sudah mengerti tugas saya yang saya berikan, kami bagi. Ya sudah, saya kasih kode ke dia, sikat. Artinya sikat. Ya sudah, dia hajar di kaki, saya hajar di kaca-kaca. Saya hantam di kaca, mengena dia juga. Ternyata yang dia pegang bom tadi itu jatuh. Bram! Meledak. Dan ada satu lagi, dengan asap keluar nggak lama, meledak juga. Begitu meledak, saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Begitu tidak ada gerakan dan suara lain, saya merangsek ke dalam, Tamat menghantam terus kakinya. Kemudian mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa saya segila itu? Bukan saya gila, kita tidak punya pilihan lain selain melakukan yang terbaik. Kalau saya meninggalkan ini untuk mencari body vest lain lagi, apakah iya bom yang ada, yang terbesar yang dia pakai di badan itu tidak meledak? Sementara bom-bom kecil saja sudah membunuh orang lain. Akhirnya kami mengambil tindakan taktikal. Saya menghantam dia. Nggak lama mungkin rekan-rekan lihat ada senior saya datang, Karo Op. Sudah bang, cukup bang. Abang jangan salah tembak, nanti kena bomnya kita semua selesai karena ada bom paling besar di situ. Itu panjang kurang lebih 40 cm, diameter 15, dengan serpihan saya tidak tahu, besar sekali. Banyak serpihannya, kalau itu meledak mungkin radius bisa 3-4 km. Kurang lebih kekuatannya lebih besar dari 10 granat. Jadi bisa bayangkan granat itu kenapa dia kecil bisa menghantam orang mati 100 meter, serpihannya itu Pak. Mungkin kira-kira itu. Dan sempat setelah itu sudah aman, datang senior kita Pak Kisna Mukti ya, Pak ya, datang terus memeriksa TKP, mengamankan semua yang ada di situ. Saya sampaikan, "Bang, sudah ready bang." Kemudian saya mundur. Ada yang menanyakan kepada saya apa yang terjadi. Sekilas berita bahwa memang soal apakah ada teroris yang lari-lari, saya tidak bisa menjawab. Satu jenazah dari korban sipil bernama Sugito saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rencananya siang ini keluarga korban akan mengambil jenazah. Rekan Aulia Pani akan melaporkan selengkapnya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Aulia, apakah jenazah sudah diambil oleh keluarga? Ya Zulfia, sampai dengan siang hari ini kami masih menunggu proses serah terima jenazah atas korban bernama Sugito dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke pihak keluarga korban. Namun sampai dengan siang hari ini belum terlihat adanya keluarga korban ini yang datang ke rumah sakit ataupun ke posko postmortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan seperti kita ketahui, Zulfia, sebelumnya Sugito sendiri merupakan terduga pelaku, namun ini sudah disampaikan kepada media oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal yang menyampaikan bahwa Sugito ini merupakan satu dari korban
korban lainnya ini yang kemarin meninggal atas kejadian di Jalan MH Tamrin, bahwa Sugito ini merupakan seorang kurir yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat. Dan satu orang korban lainnya ini yang bernama Riko juga sudah Saya memberikan kode Yutiara, kakinya tuh pasti kelihatan di bawah. Terus Ibda Tamat sudah mengerti tugas saya yang saya berikan, kami bagi. Ya sudah, saya kasih kode ke dia, sikat, artinya sikat. Ya sudah, dia hajar di kaki, saya hajar di kaca-kaca. Saya hantam di kaca, mengena dia juga, ternyata yang dia pegang bom tadi itu jatuh. Bram! Meledak. Dan ada satu lagi, dengan asap keluar nggak lama, meledak juga. Begitu meledak, saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Begitu tidak ada gerakan dan suara lain, saya merangsek ke dalam, Tamat menghantam terus kakinya. Kemudian mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa saya segila itu? Bukan saya gila, kita tidak punya pilihan lain selain melakukan yang terbaik. Kalau saya meninggalkan ini untuk mencari body face lain lagi, apakah iya bom yang ada, yang terbesar yang dia pakai di badan itu tidak meledak? Sementara bom-bom kecil saja sudah membunuh orang lain. Akhirnya kami mengambil tindakan taktikal. Saya menghantam dia. Nggak lama mungkin rekan-rekan lihat ada senior saya datang, taruh op. Sudah bang, cukup bang. Abang jangan salah tembak, nanti kena bomnya kita semua selesai karena ada bom paling besar di situ. Itu panjang kurang lebih 40 cm, diameter 15, dengan serpihan saya tidak tahu, besar sekali. Banyak serpihannya, kalau itu meledak mungkin radius bisa 3-4 km. Karena ajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang saat ini tengah berlangsung di Mabes Polri. Ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan kepada beliau supaya jelas, supaya tidak terpotong, tidak terpenggal, dan saya mengharapkan yang disampaikan juga diinformasikan secara utuh. Karena pemenggalan atau pemotongan yang kurang tepat bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Saya kira demikian informasi dan pengantar dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Untung dan Mas Tamat untuk apabila rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, tapi saya kira mungkin diceritakan kronologis dulu awal, kemudian apabila ada yang ditanyakan supaya clear, sekali lagi supaya clear informasi yang kita berikan kepada publik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya AKBP Untung Sangaji bersama Ibda Tamat, karena kami telah mengintari area tugas kita mulai dari lingkaran istana menuju HI. Kami mencari warung kopi karena Pak Tamat ini orangnya hobi merokok. Kita pagi itu mau merokok di Starbucks, ternyata di dalam nggak bisa. Ya sudah, kita pindah, kita cari. Kita dapat warung kopi yang bisa merokok sambil menikmati AC, itu namanya Waknat. Kita di situ. Namun belum sampai 10 menit ada bunyi dentuman. Saya keluar. Pertama saya berpikir ban mobil, karena saya punya kantor juga di Jakarta Utara. Kita sudah sering dengar bunyian seperti itu. Karena bunyi itu ehonya kencang sekali, saya keluar dari ruangan. Belum sampai keluar dari ruangan sudah ratusan orang berlari-lari di tepi jalan. Apa yang saya lakukan, karena saya di Satgas, saya teriakin, Pak Tamat, safety system. Itu kita punya sandi, kecepatan ketika mendengar bom, ketika ada penembakan, ketika ada terjadi accident darurat, itu sandi kita.
Langsung Pak Tamat memeriksa pelurunya dan senjatanya. Saya juga demikian. Berapa pelurumu? Siap, 20. Kamu siap? Ready? Saya siap. Saya laporkan kepada Pak Urip Widodo yang memberikan tugas. Orang Indonesia keren sekali. Nggak sampai 5 detik saya hitung ada yang bunyi suara dari kanan arah Starbucks. Dam, dam, dam. Satu jatuh tiba-tiba di antara yang selfie itu. Namun saya teriak di arah. Saya melihat ke arah tembakan. Oh, orang itu ke sana. Dia bukan berlari, dia berjalan dengan tas gendongannya sambil memegang belakang karena mungkin gendongan itu berat sekali. Just langsung yang saya lakukan adalah menghunus senjata saya keluar, membagi formasi dengan Letnan Tamat. Saya bilang, Ibda Tamat, formasimu di kanan belakang saya. Nah, ada senior kita Karo Op yang mengikuti itu. Saya bilang, Bang, cari body vest, abang pakai body vest. Saya lindungi abang, bukan abang melindungi saya. Kemudian nggak lama dari situ mobilnya beliau yang ada di tengah itu dilempar sama bom. Blam! Nggak lama ban belakang kempes. Cet! Anehnya, ada polisi dari jauh sana, dari patung kuda, mengarah ke mobil itu, berboncengan, berhenti persis di mobil, tanpa mereka tahu ada apa. Karena senjata mereka pentungan, ada tembakan dari arah kiri mereka, arah Starbucks. Mereka berlompatan. Mereka mungkin nggak ada senjata, mau lempar pakai pentungan juga mikir. Mereka lari ke seberang. Begitu lari ke seberang, saya dengan Tamat ini langsung bagi formasi menembak dari arah yang tepat. Tamat, ketika saya ambil posisi dan khusus saya di lingkaran istana sampai ke situ, TAI, kemudian meminta perintah. Beliau menyampaikan, laksanakan tugas dengan semua keahlian yang kamu miliki sambil menunggu pasukan lain datang. Siap, saya lakukan. Langsung saya mengarah, ketika sudah ada korban di jalan, saya langsung kongkang senjata, saya masukkan lagi senjata saya. Karena melihat sudah bergeletakan itu sudah meninggal, saya cari area keliling barangkali ada bom. Saya masih berpikir di pos polisi. Sekali lagi saya masih berpikir hanya pos polisi itu yang meledak. Tapi ketika saya melingkar ke arah kiri kanannya, tidak ada korban lagi, ada tas di situ. Saya ragukan apakah ini bom tersisa karena ada korban situ dengan ratusan paku di tubuhnya. Saya SOP harus hati-hati. Tiba-tiba ada bunyi suara, tolong, tolong, dari dalam pos. Saya langsung merangsek ke dalam dengan memperhatikan tas yang masih ada di situ, padahal ada kabelnya. Kemudian saya tarik pintu kiri kanan, mata saya lagi-lagi ke tas. Saya teriak kepada tim yang ada di situ, hati-hati dengan tas itu, jangan menyentuh sedikit pun. Nah, setelah kita mengambil korban, saya berteriak, hari ambulans. Bukan ambulans yang datang dalam beberapa detik, tapi mobil patroli, sedan, polisi. Orang-orang di sekitar kita itu bukan datang menolong ternyata, tapi mereka selfie-selfie, foto-foto.